Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Denny Dwi Kurniawan. Masih di review barang-barang jadul lawas ya, zaman kuno gitu. Kadang-kadang juga antik juga sih. Dan pada kali ini kita akan mereview satu benda legenda ya, terutama di kalangan pendidikan di Indonesia, yaitu sabak. Jadi sabak ini adalah buku ya yang digunakan oleh simbah-simbah kita dulu ketika belajar di sekolah. Ini bukunya. Kalau zaman sekarang buku pakai kertas, kalau dulu sabak. Nah, meskipun saya tidak mengalami, tapi setelah cari informasi ya di sumber-sumber informasi, akhirnya kita dapatkan info bahwa sabak ini terbuat dari semacam batu ya. Kemudian di pinggirnya ada dibingkai dengan kayu, biasanya kayu jati. Ini lihat patinanya luar biasa bagusnya, dan bolak-balik ya, bisa digunakan bolak-balik. Nah, sabak sebagai pengganti buku ini juga digunakan untuk nulis, untuk menghitung ya, pelajaran-pelajaran pada waktu lalu. Mungkin namanya masih sekolah rakyat gitu. Nah, sabak ini juga dilengkapi dengan alat tulisnya, alat untuk menulisnya ini ya, ini digunakan di sini ya untuk menulis itu. Saya nggak akan menuliskan karena saya belum tahu cara menghapusnya, apakah pakai kain yang dibasahi atau bagaimana. Ini saya belum mendapatkan informasinya. Kadang pula ini sabak ini juga dilengkapi dengan ini ya, deskripsinya ya, deskripsinya juga dari kayu. Kemudian ada penggaris kayunya juga. Nah, ini di bagian bawah sabak ini ada cekungan. Ini mungkin adalah tempat dari untuk meletakkan misalnya pensilnya. Ini juga dari dari semacam batu supaya tidak jatuh. Nah, gini ya. Nah, ada hal menarik yang saya dapatkan ketika saya tanya-tanya pada mereka yang masih punya kesempatan menggunakan sabak, bahwa ada kalanya ketika mendapatkan nilai 100 itu kemudian ditempel di pipi gitu, atau 10 ya, nilai 10 gitu. Nah, ditempel di pipi, kemudian itu membekas di pipi, kemudian pulang untuk diperlihatkan pada orang tua. Karena ini itu kalau digunakan untuk satu pelajaran kemudian nanti dihapus ya, kan sudah tidak bisa melihat lagi. Kalau misalnya ulangan itu namanya 10, kemudian berikutnya itu hitungan, kan yang nilai 10 tadi dihapus. Itu konon katanya seperti itu, tapi saya juga masih bingung itu. Kalau nilainya di pipi kemudian dia pulang tuh keringetan, apa ya tidak hilang. Tapi asik. Nah, dari beberapa orang yang saya tanya juga, sabak ini memiliki perbedaan besarnya ya. Bagi mereka yang pada waktu zaman dahulu itu dianggap ya berada, punya itu sabaknya kayaknya lebih besar gitu katanya. Tapi kalau yang biasa itu lebih kecil. Nah, itu ya. Di sabak ini sepertinya tidak dibawa pulang, tapi dikumpulkan di sekolah. Setelah selesai diletakkan di sekolah. Ada seorang teman yang mendapatkan cukup banyak sabak dari toko lama gitu ya. Nah, harganya juga sudah cukup lumayan lah. Ini kalau misalnya saya lepas ya sekitar berapa ya, 500-an ribu. Lengkap dengan deskrip dan juga untuk menulis di sini. Nah, setelah sabak ini tidak digunakan lagi, barulah berganti dengan buku tulis. Nah, jadi sabak ini meskipun kalau kita lihat ya tidak efektif digunakan ya, karena hanya dua muka, kemudian cukup berat dan rawan pecah, tapi pada waktu itu ya ini yang digunakan untuk menulis di sekolah. Nah, itu namanya sejarah. Dan
saya masih membutuhkan banyak informasi tentang Sabak ini. Jika memiliki informasi silahkan komen di bawah supaya kita bisa sharing informasi dan juga mungkin pengalaman menggunakan Sabak secara langsung. Begitu ya. Baik, cukup itu dulu. Barang lawas itu bisa dibeli tapi kenangan tentangnya tidak terbeli. Jumpa lagi di review barang jadi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.